warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Trisnayanti. Kali ini saya akan memaparkan tugas UAS Usul Fikih Bapak dosen Anggara di Suma ME tentang maqasid syariah, kemudian fikih, ibadah, dan muamalah jual beli. Yang pertama adalah maqasid syariah, pengertian dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, akan tetapi juga memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada semua makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati yang sering disebut benda. Seluruh syariat yang diajarkan, walaupun hal yang terkadang dianggap sepele seperti doa sehari-hari, menjawab azan, dan lain sebagainya, semua memiliki tujuan yang sangat baik. Hal itu dinamakan maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid adalah jamak taksir dari isim mufrad maksud yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia atau masolih al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syariat adalah bertujuan demi terciptanya maslahah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Pembagian maqasid. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah itu memiliki 5 hal inti, yaitu 1. Hifdzu ad-din atau menjaga agama, yang kedua adalah hifdzu an-nafsu atau menjaga jiwa, yang ketiga hifdzu al-aql yang berarti menjaga akal, yang keempat hifdzu an-nasl yang berarti menjaga keturunan, dan yang kelima adalah hifdzu al-mal, menjaga harta. Yang pertama adalah menjaga agama. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya adalah sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agama. Yang selanjutnya adalah menjaga jiwa. Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu ada daruriyah, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan bahkan pada tingkat kematian. Yang kedua adalah hajiat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan akan mempersulit hidupnya. Yang selanjutnya adalah tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. Al-Quran juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya, termaktub dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68. Dan artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina,
Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa. Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia lainnya. Yang ketiga adalah menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka." Yang keempat adalah menjaga keturunan. Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia untuk mencegahnya dari kepunahan dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah menjaga harta. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan dengan cara batil, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, dari semua paparan di atas, tampak bahwa maqasid asy-syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh, serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat. Implementasi maqasid syariah. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat.
Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara kisos dan diat. Yang ketiga adalah maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi akal berangkat dari hal itu, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat adalah maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang selanjutnya yang kelima adalah maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Yang selanjutnya adalah pengertian fikih ibadah. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilmu atau ilmu dan al-fahmu yang artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil, artinya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan benar dan antara baik dan juga buruk. Kedua adalah baligh. Maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah ikhtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan itu sudah haid. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada 3 makna. 1 taat, 2 tunduk, 3 hina, dan yang keempat adalah pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti khusus ini meliputi toharo, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, nazar, dan kifarat. Nah, dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka
Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah yang khos seperti toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syariat. Pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariat. Secara bahasa, syariat artinya jalan atau thoriqoh. Secara istilah adalah segala bentuk hukum baik perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, secara praktis antara fikih dan syariat tidak jauh berbeda. Perbedaannya, fikih jauh lebih teoretik, sementara syariat lebih praktis. Tujuan diciptakannya syariat di dalam Islam adalah untuk memelihara agama atau hifdzuddin, memelihara jiwa, hifdzun nafs, memelihara akal, hifdzul akal, memelihara keturunan, hifdzul nasl, dan memelihara harta disebut hifdzul mal, memelihara kehormatan, hifdzul irdi, dan memelihara lingkungan, hifdzul biyah. 7 kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran apakah syariat hukum yang diterapkan itu benar atau tidak. Hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali. Dasar fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi 2. Ada hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut ini, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku meninggalkan untukmu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi." Fikih ibadah dan esensinya. Fikih ibadah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Esensinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan akhirat. Prinsip-prinsip ibadah meliputi keikhlasan, mengikuti tuntunan Allah, dan tidak menggunakan perantara dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah kaifiyah atau tata cara ibadah. Kaifiyah ibadah atau cara-cara melaksanakan ibadah juga merupakan bagian penting dalam fikih ibadah. Hal ini mencakup tata cara beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks haji dan puasa misalnya, kaifiyah ibadah meliputi tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Dengan demikian, fikih ibadah memegang peranan penting dalam kehidupan seorang muslim, karena ia mengatur hubungan individu dengan Tuhannya dan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial sehari-hari. Yang selanjutnya adalah fikih muamalah. Fikih muamalah ialah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia dan dari dalilnya yang terperinci. Ruang lingkup fikih muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti hubungan sosial, ekonomi, dan hukum politik. Contoh muamalah seperti jual beli dan juga fikih pernikahan. Fikih muamalah jual beli. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. Tentu saja jika tidak dipenuhi, manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitasnya. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhinya, termasuk berhubungan dengan interaksi sosial bersama manusia lainnya agar mencapai tujuan penciptaan manusia. Konsep manusia dalam Islam dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama.
Sukses dunia akhirat menurut Islam dengan cara sukses manusia termasuk umat Islam. Pada kenyataannya, di masyarakat jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Untuk itu, berikut adalah kaidah fikih muamalah jual beli dalam Islam. Islam dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana Islam mengaturnya dengan tujuan melindungi dan membuat kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Salah satunya adalah dengan jual beli. Istilah dalam Islam adalah bermuamalah yang sesuai dengan hukum syariat. Prinsip muamalah dalam Islam. Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam Quran surat An-Nisa sudah dijelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba. Riba adalah harta yang haram dan melilit kaum yang kesulitan. Untuk itu, hal ini harus dihindari. Harta riba yang haram akan membuat orang menambah besar dosanya dan Allah akan membalas dengan azab di akhirat. Selain itu, Islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak. Pada hakikatnya, pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedoliman yang terjadi. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang artinya hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau melarang. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Sesuai dengan kaidah muamalah Islam, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang dalam Islam. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam dan hendaknya umat Islam menjauhi langkah-langkah tersebut sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan, menjauhkan dari ibadah. Dalam surat Al-Jumu'ah diterangkan bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Sebaiknya kita melakukan evaluasi. Jika proses jual beli kita malah menjauhkan diri dari Allah, menambah kemaksiatan dan meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jual beli barang-barang yang haram. Jual beli yang dilarang oleh Islam adalah ketika menjual dan membeli barang-barang yang haram. Hal ini tentu akan menambah madarat bagi orang-orang Islam ketika menyebarluaskan keharaman di muka bumi. Misalnya menjual narkoba, miras, barang hasil penggelapan atau pencurian. Barang yang tidak taat pajak dan aturan. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tentu umat Islam tidak menginginkan jika hartanya tidak mendapatkan keberkahan. Keberkahan harta salah satunya berasal dari bagaimana kita melakukan jual beli dengan proses yang halal, termasuk barang yang dijual pun barang yang bukan dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Jual beli harta riba.
Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan 2 saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Pelarangan melaksanakan jual beli dalam Islam adalah melarang riba. Hal ini seperti yang diungkap dalam hadis di atas, bahwa pemberi atau pemakannya atau segala bentuk operasionalnya adalah salah, sehingga sama-sama kelirunya. Untuk itu, sebelum berjual beli, hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada proses jual beli tersebut benar-benar bebas dari riba. Yang keempat adalah al-inah. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-inah, dan kalian telah ridho dengan perkebunan, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama lain. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir adalah mulamasah. Jual beli mulamasah adalah istilah untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual. Tentu ini tidak dibenarkan, bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang, dan mengecek apakah ada kecacatan atau yang ditawarkan sesuai dengan barang realnya. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayarkannya. Contohnya saja, ketika berbelanja di pasar, tentu kita sering sekali melihat-lihat terlebih dahulu dan memegang barangnya. Selagi tidak merusak dan membuat rugi si penjual, tentu hal ini diperbolehkan. Bukan hal yang diharamkan dalam Islam. Manfaat belajar fikih muamalah jual beli. Melalui pembelajaran muamalah, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan agama, baik untuk kehidupan di dunia maupun akhirat. Dalam Islam, hikmah fikih muamalah jual beli mencakup beragam aspek. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, menghargai hak milik orang lain, serta memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu, jual beli juga dapat mendorong saling bantu dalam kebutuhan sehari-hari, menjauhkan dari barang yang haram, serta mendatangkan rahmat dari Allah. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tugas UAS Ushul Fikih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.